Oke, sekarang kita masuk dengan switch case statement. Tampak pada layar ini terdapat struktur switch case pada MATLAB. Teman-teman bisa lihat awalnya ada program yang dibuat di sini ya. Ini merupakan input, kemudian ada switch. Pada switch kita akan memberikan ekspresinya seperti apa. Pada switch juga terdapat beberapa case dan setiap case akan diberikan value-nya bisa dalam bentuk skalar atau juga bisa dalam bentuk string. Nah, setiap case akan berisi perintah yang akan dieksekusi ya. Kemudian apabila inputnya kita masukkan dan berada di luar case tersebut ya, maka yang dieksekusi itu adalah perintah yang terdapat pada otherwise ya. Kemudian diakhiri dengan N, dan setelah N terdapat juga perintah yang akan dibuat tergantung daripada kasus atau persoalan yang kita temui. Nah, untuk lebih jelasnya penerapan switch case statement tersebut pada MATLAB, kita lihat pengerjaan atau penerapannya seperti apa. Akan masuk dengan switch case. Jadi saya memulai dengan judul programnya ya. Nah, judulnya itu adalah program switch case. Iya, ini adalah judulnya dulu. Nah, kemudian kasus yang kita mau buat itu adalah perhitungan VST pada GLB, gerak lurus beraturan. Sehingga pada GLB itu kita akan menghitung kecepatan, waktu, dan jarak. Jadi masukan yang pertama itu this. Yang pertama itu adalah menghitung waktu. Yang kedua adalah menghitung jarak, dan yang ketiga itu adalah menghitung kecepatan. Nah, pada switch case akan dipilih mana yang mau dihitung, apakah berdasarkan angka ya, jadi pilih nomor, saya kasih pembatas ya. Kemudian misalkan dipilih nomor 1, maka menghitung waktu ya. Pilih nomor, jadi nomor sama dengan input Nah, setelah nomor sebagai input, maka kita masuk ke switch. Maka ekspresinya itu adalah nomor. Kita masuk ke case, value-nya kita kasih 1 untuk memisah perhitungan waktu, jarak, kecepatan itu berdasarkan nomor, sehingga case-nya yang pertama saya kasih 1. Pada case 1 berarti kita memasukkan apa saja, variabel apa saja yang diperlukan untuk memperoleh waktu.
waktu itu adalah sama dengan jarak dibagi dengan kecepatan, sehingga inputnya itu harus jarak ya. Jarak meter, kemudian kecepatan disimbolkan dengan V, input, satuannya adalah meter per sekon, sehingga T adalah sama dengan S per V. Nah, untuk memunculkan hasil perhitungannya, maka kita masukkan perintah seperti ini, waktu dalam tanda kurung tik sama dengan oke. Kemudian yang berikut adalah perhitungan yang kedua. Kita masukkan case lagi, tapi sekarang case yang kedua ya. Menghitung jarak. Jarak itu adalah kecepatan dikalikan dengan waktu, sehingga inputnya adalah waktu dan kecepatan ya. Detik, oke. S sama dengan V kalikan dengan T, jarak satuannya meter, S. Oke. Sekarang yang ketiga itu adalah case yang ketiga ya, adalah menghitung kecepatan, sehingga inputnya itu adalah jarak sama waktu, karena kecepatan sama dengan S dibagi dengan T. Sehingga ini S dibagi dengan T, maka kecepatan sama dengan meter per sekon. Di sini adalah V. Kemudian diakhiri dengan order waste, di mana kita memberikan pesan silahkan ulangi. Jadi order waste ini apabila case 1 value-nya tidak terpenuhi, case 2, case 3 value-nya tidak terpenuhi oleh input yang kita berikan, maka dilanjutkan pada perintah otherwise, kemudian diakhiri dengan N. Setelah N kita bisa lagi semacam pesan ingin perhitungan, ingin mengulangi perhitungan, silahkan klik run. Ini bagusnya masukkan nomor 1 sampai dengan 3. Kalau sudah, coba kita jalankan ya. Saya simpan dengan nama switch case. Jadi teman-teman bisa lihat di sini bahwa sudah muncul ya judul programnya, kemudian kasusnya adalah perhitungan VST pada gerak lurus beraturan. Ada 3 pilihan di situ: 1 menghitung waktu, 2 menghitung jarak, 3 menghitung kecepatan.
kemudian kita pilih nomor ya. Jadi nomornya adalah, misalkan saya mau menghitung waktu, saya tekan nomor 1, sehingga inputnya itu adalah jarak sebagai input. Misalnya jaraknya adalah 50 meter, kecepatannya adalah 10 meter, sehingga waktu yang diperlukan cukup 5 detik, karena waktu sama dengan jarak dibagi dengan kecepatan. Nah, di sini saya lupa memberikan titik koma. Tiap input ini saya lupa memberikan titik koma. Saya ulangi lagi. Bentar ya. Saya ulangi, saya lupa juga memberikan clearnya, CLC nya, sehingga layarnya bersih lagi. Oke, misalnya saya mau menghitung jarak 2. Jarak itu adalah V dikalikan dengan T, sehingga permintaannya itu adalah waktu dan kecepatan. Jadi misalnya waktunya 10 detik, kecepatannya adalah 25 meter per detik, maka hasilnya harus sama dengan 250. Dan apabila saya memilih poin yang ketiga ya, untuk menghitung kecepatan ya, maka permintaannya itu adalah jarak dan waktu. Misalnya waktunya adalah 20 detik ya, sedangkan jaraknya itu adalah, taruhlah 100 meter, maka kecepatan gerakannya itu adalah sama dengan 5 meter per detik. Sedangkan kalau saya pilih di luar ketiga angka tersebut, 4 misalnya, maka ada pesan ingin mengulangi perhitungan, silakan klik ya. Kemudian ada pesan juga, masukkan nomor 1 sampai 3 ya. Ada bagian pesan yang dieksekusi di sini ya, karena nomor yang kita berikan, angka yang kita berikan itu di luar case yang kita tuliskan, value yang kita berikan pada case ya. Saya kira seperti itu untuk switch case pada kasus perhitungan jarak, kecepatan, dan waktu pada gerak lurus beraturan.